Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, kembali bermuajahah dalam rangka melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang Asmaul Husna, yang pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wadud. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit banyak membahas tentang makna Al-Wadud. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Menyayangi. Di antara bentuk sayangnya Allah adalah Allah memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Hambanya meminta sehat, Allah berikan sehat. Hambanya meminta uang, Allah berikan uang. Hambanya meminta jabatan, Allah berikan jabatan. Maka makna yang pertama bahwa Al-Wadud itu lebih global daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara makna Al-Wadud yang kedua yang juga sudah kita sampaikan adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattab. Beliau mengatakan alladzi yuwaddidu khalqah, yaitu yang menjadikan orang-orang beriman dicintai oleh manusia atau dicintai makhluknya. Bukan hanya sekedar manusia, ya. Kita sudah berikan contoh di pertemuan sebelumnya, ya. Bahkan hewan-hewan pun ikut cinta kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan mereka dicintai. Ya, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikatnya, dicintai oleh hewan-hewan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada makna Al-Wadud yang ketiga yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Disayangi. Allah yang Maha Menyayangi dan Maha Disayangi. Karena Al-Wadud ya itu dapat diartikan dalam arti objek yang artinya yang menyayangi
ya, atau yang mengasihi. Bisa juga al-wadud itu diartikan dalam subjek yang artinya disayangi, dicintai, ya. Sehingga makna al-wadud yang ketiga adalah Allah zat yang maha menyayangi dan yang maha disayangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang dicintai, tidak ada zat yang disayangi karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita cinta kepada manusia, pasti ada alasan-alasan, sebab-sebab kita cinta kepada manusia tersebut. Kita cinta kepada istri, apa sebabnya? Karena cantik, karena apa lagi? Solehah, ya, taat kepada suami. Tapi kalau istri kita kemudian, maaf ya, sudah tua, ya, keriput, atau bahkan naudzubillah membangkang kepada suami, apakah kita masih cinta sama dia? Jawabannya tidak. Apa alasan kita sayang dan cinta kepada anak-anak? Karena mereka berbakti kepada kita. Coba bayangkan kalau seandainya la qadarullah mereka durhaka kepada kita, tidak mau taat kepada kita, tentu kita tidak cinta lagi, tidak sayang lagi kepada mereka. Tapi Allah adalah zat satu-satunya yang kita cintai karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Jadi satu-satunya zat yang kita cintai, ya, karena zatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita cinta kepada istri, ya bukan karena zatnya, ya, tapi ada sebab-sebab. Kalau kita cinta sama anak, bukan karena zatnya, ya, tapi karena alasan dan sebab-sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita mencintainya karena zatnya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, Allah yang mengasihi, Allah juga yang disayangi, ya. Allah yang menjadikan orang-orang beriman disayangi, Allah yang memberikan apa yang diminta oleh hambanya, maka pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan, ya. Apa yang harus kita kerjakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita sebagai bentuk pengamalan keimanan di dalam hati kita. Maka untuk memperoleh kasih sayang Allah, untuk memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada beberapa langkah, ya, ada beberapa hal yang mesti kita praktekkan, ya, agar kita mendapatkan cintanya. Sebagai catatan, ya, jadi yang terpenting itu bukan bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang terpenting adalah apa? Bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, ya, karena belum tentu Allah membalas cinta kita. Kita menyatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah itu cinta kepada kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama, ya, langkah-langkah yang mungkin, ya, diantaranya yang bisa kita lakukan, ya, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya, mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu upaya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti ajaran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kepada Allah dan jalan menuju cintanya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka apa yang dipraktekkan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah akan menyayangi kalian. Ini yang pertama, ya, cara agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semaksimal mungkin kita menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan menjalankan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, jadi semua umat Nabi Muhammad ini kelak akan masuk ke dalam surga. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang enggan menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara cara mendapatkan meraih cinta dan kasih sayangnya Allah, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang memperbanyak zikir, ya, laki-laki ataupun perempuan, Allah akan ampuni mereka, ya, dan Allah akan berikan pahala yang besar bagi mereka. Ini yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara agar kita meraih kasih sayang Allah, cintanya Allah, yaitu dengan berdoa, ya, meminta cinta Allah. Ya, berdoa meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meraih cintanya adalah, "Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuni ila hubbik." Ya Allah, aku meminta cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan aku meminta agar didekatkan, ya, wal amal alladhi, dan aku meminta amalan yang bisa mendekatkanku untuk mendapatkan cintamu. Sudah hafal ya doa ini ya? Sudah hafal belum, Pak? Ini doa yang sering kita ucapkan, ya, dan kita semestinya sudah hafal di luar kepala, ya, agar meraih cintanya Allah. Atau kita talqin, Pak, ya, kita hafalkan bersama-sama, ya, nanti ulangi setelah saya, Pak, ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni
ila hubbik. Jadi artinya tadi, ya Allah, saya meminta cintamu, ya, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan aku meminta amalan yang bisa mendekatkanku untuk mendapatkan cintamu. Ya, harus hafal Pak doa ini Pak, ya, doa yang luar biasa, ya, yang benar-benar harus kita lantunkan di setiap doa-doa kita. Kemudian yang keempat, agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu siap bersabar dan berkorban demi yang dicintai. Ya. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah energi yang mana seorang muslim dia bisa bangkit kembali ketika jatuh ke dalam keterpurukan. Ya. Ketika seorang muslim mengalami kesulitan-kesulitan, maka dia akan sanggup untuk bersabar dan melewati kesulitan tersebut. Ya. Ketika dia apa? Bersabar akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mampu, ya, membuktikan cinta kita kepada Allah, maka Allah pun akan menganugerahkan, ya, cintanya kepada kita dengan nilai yang jauh lebih tinggi, dengan cinta yang jauh lebih tinggi. Di dalam hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda, disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala idza ahabba Allahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrila, maka kemudian Allah memanggil Jibril, faqala inni uhibbu fulana, sesungguhnya saya mencintai fulan, sembari menyebutkan namanya. Fa ahibbahu, maka cintailah ia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan. Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, menyebutkan namanya. Fa ahibbuhu, maka cintailah ia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardh, kemudian fulan tersebut dijadikan orang yang diterima oleh penduduk bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah meriwayatkan bahwa ada seseorang yang mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, dan siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, materi-materi yang kita punya, harta, kemampuan fisik, ide, ya, dan segala macam, maka semestinya hal tersebut, ya, itu kan umat manusia. Jangan kita kemudian pakai sendiri materi-materi yang kita punya.
Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah menjawab, idkhalus sururi ala qalbi muslim. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Membuat hati seorang muslim itu bahagia. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat saudara kita tertawa. Ya, di antara hadis ya, lanjutannya di antara contoh-contohnya yaitu menghilangkan kesulitan yang mereka miliki, melunasi hutang, ya, memberikan mereka yang kelaparan. Ini termasuk idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Makanya saya pernah lihat podcastnya Habib Ja'far bin Husain itu, ya. Beliau ditanya tentang hukum pelawak. Ya, apa hukumnya? Ya, ini terlepas dari kontradiksi hukum pelawak sendiri. Ya. Habib Husain menjawab, ya, dengan hadis ini, ya, bahwasanya idkhalus surur ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan, ya, kesenangan di dalam hati seorang muslim, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membuat mereka tertawa, ya, bahagia dan seterusnya. Ya, ini terlepas dari hukum lawak sendiri, ya. Intinya bahwasanya membuat saudara kita bahagia, membuat saudara kita senang, ya, tertawa, ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, yang Maha mengasihi, maka bersungguh-sungguhlah, ya, kita kesemuanya untuk mendapatkan kasih sayang Allah, ya, untuk mendapatkan cintanya, ya. Ketika semua penduduk bumi, ya, cinta kepada kita, istri cinta kepada kita, anak sayang kepada kita, teman sayang kepada kita, tetapi ketika Allah tidak cinta kepada kita, maka semuanya itu tidak ada artinya. Ya, semuanya tidak ada gunanya ketika Allah tidak mencintai, tidak menyayangi kita. Jadi karena persoalannya bukan yang kita sampaikan tadi bagaimana, ya, kita cinta kepada Allah, ya. Persoalannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita. Tentu ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara kita sendiri, ya. Bukan sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Dengan apa? Dengan cara-cara yang Allah inginkan. Ya, bukan dengan zikir pakai joget-joget, ya, sholawatan pakai joget-joget, ya. Ini bukan cara yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita mencintai Allah, ya, yaitu dengan cara sebagaimana yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Orang-orang Yahudi, mereka cinta nggak sama Allah? Mereka cinta, ya, tapi Allah tidak cinta sama mereka. Orang-orang Nasrani pun sama. Mereka cinta sama Allah, tapi Allah tidak cinta sama mereka. Ya, jadi sekali lagi, ya, persoalannya adalah bagaimana Allah mencintai kita. Ya, jadi bukan bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ungkapan, ya, ketika seluruh manusia, ya, atau ada manusia, seseorang yang cinta kepada kita, ya, maka secara otomatis, ya, jawaban kita apa? Di antara cara kita tampan, ya,
karena kita baik, ya, dan seterusnya. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita? Ya, tentu menjadi kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi seorang hamba, ya, ketika seorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang hamba, jemaah yang dimuliakan Allah, sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ma'iyatullah. Dia akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sangat menarik dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis qudsi. Inna Allah ta'ala qala, ya, sesungguhnya Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, kekasihku, kata Allah, maka aku nyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa? Dari sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi di antara cara kita mendapatkan cintanya Allah, ya, di antaranya adalah dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita. Salat wajib, puasa wajib, ya, zakatnya, birrul walidaynya, dan seterusnya. Perkara-perkara yang wajib, kalau kita praktekkan, maka Allah akan mendapatkan apa? Allah akan menganugerahkan cintanya kepada kita. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan ketika hamba terus, ya, mendekat kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, amalan-amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Dan amalan yang berikutnya yang bisa mendapatkan, ya, cinta Allah itu adalah apa? Dengan mengamalkan perkara-perkara sunnah, ya, salat rawatibnya, puasa Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, dan seterusnya. Ya, tentu yang pertama adalah perkara-perkara yang wajib kita lakukan, kemudian perkara-perkara yang sunnah. Jadi jangan sampai terbalik, perkara-perkara yang sunnah kita kental, ya, kita kuat, ya, tapi kendor di perkara-perkara yang wajib. Fa idza ahbabtuhu, ya, maka jika aku mencintainya, mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, ketika dia mendengarkan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia memegang. Wa rijalahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Wala in sa'alani la'atiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku, maka aku pasti akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Apa maksudnya? Apa maksud dari Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangan dan kakinya yang ia gunakan? Jadi ketika Allah sudah mencintai seorang hambanya, ya, hamba tersebut akan masuk ke dalam ma'iyatullah. Allah akan selalu bersamanya, sehingga ketika dia melihat, Allah akan menjadi pandangannya, dan dia terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Ketika Allah bersama hambanya,
Allah akan menjadi pendengaran yang ia dengar, ya, sehingga ia terjaga dari perkara-perkara yang haram. Ketika Allah bersamanya, ya, Allah menjadi tangan dan kakinya, maka ia akan terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud hadis ini. Ya, jadi ketika Allah benar-benar mencintai hamba tersebut, maka Allah akan bersama dengan hamba tersebut. Allah akan menjaganya dari perkara-perkara yang diharamkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Dan jika hamba tersebut meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, wala in ista'adzani la'u'idannahu, maka aku akan melindunginya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat apakah mata kita ini bersih dari penglihatan sesuatu yang haram, maka ada hadis yang sangat menarik yang bisa kita jadikan patokan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Man ghatta basarahu amma harramahu Allah awjadal imana hilawatah. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk menutupi penglihatannya dari sesuatu yang Allah haramkan, maka dia akan mendapati keimanan yang sangat manis. Maka ketika seseorang sholat, ya, dia terasa nikmat, ya, terasa manis. Ketika seseorang membaca Quran, ya, terasa nikmat, ya, terasa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menandakan bahwasanya pandangannya bersih dari sesuatu yang diharamkan. Maka sebaliknya, ketika ada seseorang yang ketika sholat dia merasa tidak betah berlama-lama, ya, pinginnya cepat selesai. Ketika baca Quran baru satu halaman sudah resah, sudah nggak kuat, maka ini menandakan bahwa, ya, matanya kotor, sering terjatuh kepada atau dalam sesuatu yang Allah haramkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hadis tadi, ya, Rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Kenapa Allah memberikan apa yang diminta oleh hambanya? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada hambanya, tidak ada hijab antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala apa yang dia minta pasti Allah ijabah. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sangat mencintai Allah, ya, Allah Al-Wadud, ya, dan Allah pun mencintainya, itu boleh jadi bukan sosok yang banyak harta, bukan sosok yang memiliki jabatan, bukan sosok yang dipandang oleh manusia. Bisa jadi orang yang mendapatkan cintanya Allah, ya, bisa jadi orang yang mencintai Allah adalah mereka yang terkadang dianggap rendah oleh mata manusia. Mereka tidak ada nilainya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, hamba tersebut adalah hamba yang sangat luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi, yang namanya sering disebut-sebut di hadapan para malaikatnya. Ada sebuah kisah yang layak untuk kita renungkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Jauzi rahimahullah, seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir.
ya, Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in yang soleh. Beliau bercerita tentang pengalamannya di Masjid Rasulullah, ya, Masjid Nabawi. Beliau bercerita ada sebuah tiang, ya, sama seperti ini, ya, tiang yang aku gunakan untuk sholat di malam hari. Pada waktu itu, ya, kota Madinah sedang dilanda paceklik, ya, musim seret, ya, kemiskinan merajalela di mana-mana. Maka kemudian penduduk Madinah pun keluar dan melakukan salat istisqa, ya, salat meminta hujan. Akan tetapi Allah belum mengijabah doa mereka, sehingga hujan pun belum turun. Maka pada malam harinya, ya, seperti biasa, ya, Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, ya, aku salat Isya, ya, di Masjid Nabawi, kemudian aku mendatangi tiang, ya, dan aku salat di sana. Ya, setelah salat pun beliau menyandarkan tubuhnya di tiang tersebut. Tiba-tiba ada datang, ya, seorang yang berkulit hitam, ya, agak kecoklat-coklatan, dan kemudian mengenakan kain, ya, yang menutupi kepalanya, dan di lehernya ada kain, ya, kayak sorban. Kemudian lelaki tersebut mendekati tiang di depanku, ya, taruhlah ini di belakang Ibn Al-Munkadir, ya. Kemudian di depannya, ya, orang yang baru datang tadi. Kemudian orang tadi sholat dan kemudian berdoa, wahai Rabbku, para penduduk kota nabimu telah keluar meminta hujan, sudah melakukan salat istisqa, tetapi engkau tidak juga mencurahkan hujan. Kini aku bersumpah atas namamu, ya, maka tolong turunkanlah hujan. Ibnu Munkadir yang melihat atau mendengar doa seorang tadi, dia mengatakan, aneh orang ini, ya. Bahkan diriwayatkan gila orang ini, gitu bahasanya. Maka Ibnu Munkadir melanjutkan, ya, ketika laki-laki tadi meletakkan tangannya, ya, selesai berdoa, tiba-tiba suara gemuruh guntur, ya, terdengar, suara geluduk, ya. Dan tidak lama dari itu kemudian turun hujan. Maka kemudian laki-laki tadi, ya, sholat, ya, sholat sunnah, sholat witir, ya, sholat malam dan seterusnya sampai menjelang subuh, ya. Kemudian, ya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, siapakah aku ini sehingga engkau kabulkan doaku? Maka dia ikut sholat subuh bersama jamaah yang lain, ya. Setelah sholat subuh selesai, ia kembali ke rumah. Ibnu Munkadir yang penasaran tadi mengikuti orang tersebut, ya. Maka sampai di rumahnya, dia tahu, ya, dia kenal, oh, dia tinggalnya di rumah tersebut. Maka ia kembali, dan kemudian keesokan harinya, ya, Ibnu Munkadir, ya, kemudian datang ke rumah orang tadi dan bertanya, siapakah Anda? Ya, bukankah Anda orang yang tadi malam berada di depan saya? Ya, dan kemudian doa-doa Anda diijabah oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh orang tadi? Orang tadi kemudian mukanya berubah menjadi merah, marah kepada Ibnu Munkadir. Apa kaitannya Anda dengan doa-doa saya? Maka Ibnu Munkadir pun kembali, ya, keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya, ya, di tengah malam, ya, Ibnu Munkadir seperti biasa, ya, berdiri atau bersenderan di tiang yang biasa ia duduk dan melihat laki-laki tadi jamaah yang lain. Kemudian setelah syuruk, Ibnu Munkadir
kemudian berkunjung ke rumah orang tadi dan mendapati rumahnya sudah dalam keadaan kosong, ya, sehingga ada orang yang berkata kepada Ibnu Munkadir, apa yang terjadi Anda dengan orang tersebut? Ya, tadi malam, ya, setelah paginya Anda datang ke sini, dia kemudian beres-beres, ya, memasukkan semua barangnya di kainnya, ya, bahasa kita membuntel, dan kemudian pergi. Gak tahu entah kemana perginya. Maka Ibnu Munkadir pun kembali, ya, dan malam harinya ketika dia seperti biasa, ya, duduk di tiang, dia tidak mendapati orang tersebut, ya, datang seperti biasanya. Maka dia mengatakan, innalillah, apa yang telah aku perbuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita garis bawahi adalah terkadang bisa jadi orang yang cinta kepada Allah dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah orang yang terpandang di mata manusia, bukanlah mereka yang mendapat kedudukan di sisi manusia. Terkadang mereka hina di hadapan manusia, ya, terkadang mereka diremehkan. Akan tetapi bisa jadi mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikisahkan orang tadi itu adalah kerjaannya, ya, atau pekerjaannya adalah sebagai tukang sol sepatu. Mungkin sebagian manusia menganggap remeh, ya, tapi ketika hamba tersebut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia berdoa, maka Allah langsung ijabah seketika itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan cintanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului cinta daripada cinta-cinta yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu mencintai seorang hamba daripada hambanya mencintai. Ini juga sudah kita sampaikan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya, bahwasanya jangan kita kemudian beranggapan, ya, kita cinta kepada Allah baru Allah cinta kepada kita. Tidak. Tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang cinta kepada kita, ya, baru kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah mendahulukan dirinya daripada para sahabat. Ya. Allah cinta, Allah ridho kepada mereka para sahabat, dan para sahabat pun ridho kepada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Ya, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam cintanya adalah Allah yang telah memberikan kita materi, Allah yang telah memberikan kita uang, dan dengan uang tersebut kemudian kita berinfak, dan kemudian Allah memuji kita. Jadi yang memberikan kita rezeki siapa, Pak? Allah. Yang berikan kita uang, Allah. Dan kemudian ketika kita berinfak dengan uang yang Allah berikan, ya, tapi Allah kemudian memuji kita, Allah menyayangi kita, maka kurang baiknya apa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Kemudian di antara keagungan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang memberikan kita hidayah sehingga kita mampu untuk beramal soleh. Allah yang memberikan kita taufik sehingga kita terus berada di dalam ketaatan-ketaatan kepadanya, dan kemudian Allah juga memuji kita.
maka sangatlah rusak diri kita ini ketika diri kita tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hancur kita, Pak. Kita sekarang mampu sholat, ya, itu karena Allah masih memberikan kita taufik. Allah masih memberikan kita hidayah. Kita mampu menghadiri kajian seperti ini, itu karena Allah masih memberikan kita taufik. Allah masih memberikan kita hidayah. Ya, tapi Allah juga yang kemudian memuji kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berbangga sekali dan kita sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbangga mempunyai Tuhan yang bernama Allah ini. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit. La ilaha illallah Rasulullah. Terakhir, Pak, 1 menit atau 2 menit ya. Jadi orang yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha mencintai, maka orang tersebut akan selalu berada di atas rel kebaikan, di atas rel ketaatan ya. Ia akan berusaha mati-matian untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agar cinta Allah kepadanya tidak pudar ya. Dan ia takut untuk berbuat dosa, ia takut untuk berbuat kemaksiatan, perkara-perkara yang Allah larang, dan kemudian Allah akan meninggalkannya dan tidak lagi mencintai dirinya ya. Jadi orang yang benar-benar faham tentang bahwa Allah Al-Wadud ya, dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi prioritas utama di dalam hal cinta ya. Karena berharap ya, Allah pun membalas cintanya. Jadi dengan begitu ya, seluruh hidup yang dia kerahkan ya, dia mati-matian untuk kemudian mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agar kecintaan Allah kepadanya tidak pudar ya. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya, pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.